Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 4 sikap orang menyambut Tuhan Yesus di hari Natal, saudaraku. Satu hari sebelum kita memperingati Natal tanggal 25 Desember. Betapa sedih hati kita bila ditolak oleh orang yang kita kasihi. Demikian pula saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ada banyak orang yang menolaknya. Padahal Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Dalam Lukas 2 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu membungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Luar biasa firman Tuhan mencatat, saudara. Begitu rendah hatinya Tuhan Yesus saat datang ke dunia. Ia lahir di kandang domba dan dibaringkan, saudara, dalam palungan. Semua ini dia lakukan supaya dapat mendekati dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Bila tidak ada juru selamat, saudara, akan dibawa ke neraka. Tetapi banyak orang yang menolaknya. Tetapi siapapun yang menerimanya akan diselamatkan. Pada saat ini kita akan belajar, saudara, 4 sikap orang saat menyambut kedatangan Tuhan Yesus di hari Natal. Yang pertama, saudaraku, orang Yahudi menolaknya, bahkan menganggapnya sebagai musuh. Dalam Yohanes 1 ayat 11 firman Tuhan berkata, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 11 dan ayat yang ke-12, saudara. Orang-orang Yahudi menolak kedatangan Tuhan Yesus, mereka memusuhinya, bahkan mereka menganggap Tuhan Yesus itu adalah Beelzebul, saudaraku, setan. Bayangkan, saudara. Dan akhirnya kita mengetahui bahwa orang-orang Yahudilah yang berteriak, saudara, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi, saudara, kita adalah orang-orang yang mau menerimanya, sehingga kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita diselamatkan karena percaya dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, Herodes menganggap kedatangan Tuhan Yesus sebagai pengganggu bagi tahtanya. Dalam Matius 2 ayat 16, saudara, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah lalu menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, itu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang telah diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudaraku, Herodes menganggap kedatangan Tuhan Yesus sebagai musuh, sebagai pengganggu tahtanya, saudara. Tahta dia sebagai raja orang Israel. Karena itu saat dia mendengarkan berita dari orang-orang Majus dari timur, hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan dendam, saudara. Saat orang Majus itu tidak memberitahukan di mana tempat kelahiran Tuhan Yesus, maka Herodes membunuh semua anak kecil, saudara, yang berumur 2 tahun ke bawah di seluruh Betlehem dan sekitarnya. Dan sikap yang ketiga, saudara, orang Majus. Bagaimana orang Majus? Orang Majus menyambut Tuhan Yesus sebagai raja. Dicatat dalam Matius 2 ayat 10-11 berkata, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, yaitu orang Majus. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu atau ke dalam kandang itu, saudara, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus adalah orang-orang besar, saudara. Diperkirakan mereka adalah raja-raja dari timur. Tapi mereka begitu rendah hati saat mereka, saudara, menyadari dan mengerti bahwa yang lahir itu adalah raja di atas segala raja. Mereka mempersembahkan persembahan yang
harta yang sangat berharga, dan mereka rela merendahkan hatinya saudara untuk datang dengan ketulusan, dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saudara, mari saat kita memperingati Natal ini, kita juga mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita juga mempersembahkan saudara talenta kita, kepintaran kita, tenaga kita. Kita mau melayani Tuhan, bahkan dengan harta benda yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan nama-Nya. Dan yang keempat saudara, sikap para gembala. Para gembala menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dicatat dalam Lukas 2 ayat 8-11 dan ayat 20, firman Tuhan berkata seperti ini. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka pun sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Para gembala sangat sederhana. Mereka mendapatkan berita dari malaikat saudara bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka menyambutnya saudara dengan apa? Dengan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan saudara. Mari saudara, seperti orang Majus datang menyembah, mempersembahkan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Para gembala menyambut kedatangan Tuhan di hari Natal dengan apa? Memuji, menyembah Tuhan. Mari kita juga memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan di hari Natal ini saudara. Matius 2 ayat 10 dan 11 saya bacakan lagi. Ketika mereka melihat bintang itu, mereka bersukacitalah mereka, yaitu para gembala. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia saudara. Yaitu orang-orang Majus ini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami seperti orang-orang Majus dan para gembala menyambut Natal dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terimalah Tuhan setiap persembahan, pujian, penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.